Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ini suara Ibu jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa berdoanya itu pakai ini ya, Ibu contohkan dulu ya. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Seperti itu ya. Bisa dipimpin oleh KM. Silakan Regi dipimpin ya. Baik, Bu. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Doa selesai. Amin. Amin. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran IPAS. Ya. Sebelum itu Ibu mau bertanya, di sini semuanya sudah hadir? Adakah yang tertinggal belum masuk Zoom kali ini? Sudah. Desti izin, Bu. Siapa? Desti izin, katanya ada acara keluarga. Oh iya, tadi Desti sama mamahnya sudah WA ke Ibu, katanya tidak ikut Zoom dulu, nanti tugasnya lewat WA saja katanya. Iya, tadi udah bilang ke Ibu, katanya ada acara keluarga. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS tentang perkembangbiakan generatif. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah pembelajaran ini Ibu harap anak-anak bisa membuat bagan tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sebelum itu Ibu mau menunjukkan sesuatu gambar kepada kalian. Nah, apakah ada muncul gambarnya anak-anak? Muncul, Bu. Gambar Ada, Bu. Ada gambar kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Ada bunga. Ada bunga sama kupu-kupu. Iya, ada bunga dan kupu-kupu. Mereka lagi apa ya? Ngobrol kah? Sedang apa ya? Lagi hisang madu, Bu. Iya, Diminum. sedang makan, sedang Ngobrol. ngobrol sambil makan ya, sama kayak kalian kalau di kantin ya. Gosip kayaknya, Bu. Aduh, kupu-kupu ngegosip ya Allah. Nah, jadi curcol bisa ya, barangkali mereka lagi curcol nih, bunga yang enak yang mana ya? Cina ya, gitu. Nah, dilihat dari gambar itu ada kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga. Nah, ini sebenarnya kupu-kupu ini sedang membantu proses perkembangbiakan tumbuhan. Kira-kira menurut kalian mereka membantunya seperti apa ya? Ada yang bisa menebak? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, supaya kalian lebih paham kenapa kupu-kupu bisa membantu tumbuhan itu berkembang biak. Nah, hari ini kita akan belajar hal tersebut. Nah, supaya kalian lebih paham, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa grup di WA ya? Sudah ya. Ya, Ibu sudah membuat grup kalian di WA. Setiap grupnya itu ada, Ibu sudah membuat 3 kelompok ya. Nanti setiap kelompok itu Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Ibu share sekarang ya LKPD-nya ya. Iya, Bu. Coba lihat di grupnya masing-masing. Nih sekalian Ibu juga membagikan LKPD-nya yang Ibu ya. Supaya kalian bisa tahu LKPD-nya seperti apa. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya, Ibu salah men-share. Sudah dilihat belum di grup WA? Ada LKPD dari Ibu? Ada, Bu. Ada ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara mengisinya. Di sini silahkan kalian nanti bisa ditulis di kertas kalian. Tulis nama kelompoknya, kelas apa, dan anggotanya siapa saja. Di sini alat dan bahannya itu kertas, kalian yang ada di rumah, lalu pensil, penghapus, dan penggaris. Nanti silahkan tunjuk salah seorang. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian nanti, ada bagian yang mengamati video. Kalian bisa berdiskusi lewat grup WA atau bisa juga berdiskusi
melalui call kalian ya masing-masing. Di sini kegiatannya ini adalah asinkronus. Jadi selama kegiatan mengerjakan LKPD silakan kalian berdiskusi, bisa menggunakan WA ataupun bisa menggunakan telepon masing-masing. Nah, kegiatannya jadi nanti anak-anak membuat bagan tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ibu, bagaimana supaya kalian tahu ya? Nah, nanti akan Ibu berikan video sebagai sumber kalian belajar biar kalian tahu proses perkembangbiakan tumbuhan generatif itu seperti apa saja prosesnya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD secara asinkronus, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, silahkan kalian berdiskusi di grup WA, bagi-bagi tugas. Lalu sekarang Ibu akan menampilkan video tentang proses perkembangbiakan tumbuhan generatif. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Ini sebagai sumber kalian mengerjakan LKPD. Apakah sudah ada anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Tolong perhatikan baik-baik videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang baru. Apa ya? Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Adakah yang tahu apakah itu perkembangbiakan tumbuhan generatif? Perkembangbiakan tumbuhan generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan juga melakukan proses perkembangbiakan untuk menghasilkan generasi atau tanaman yang baru. Perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan yang terjadi pada bagian bumi. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui 3 proses. Yang pertama, proses penyerbukan. Yang kedua, proses pembuahan. Dan yang terakhir, proses penyebaran biji. Proses yang pertama yaitu proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses bertemu dengan putik, sehingga terjadilah proses penyerbukan. Proses yang kedua yaitu proses pembuahan. Proses pembuahan yaitu peleburan sel jantan dan sel telur. Ini gugur. Diikuti juga dengan perkembangan bakal biji menjadi biji yang dilindungi oleh kulit. Jadi, pada proses pembuahan ini akan dihasilkan suatu biji. Yang terakhir adalah proses penyebaran biji. Proses penyebaran biji adalah pergerakan biji dari tumbuhan induknya dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Proses penyebaran biji bisa melalui beberapa cara. Cara yang pertama dibantu oleh hewan. Hewan memakan buah yang ada pada tumbuhan, kemudian membuang biji tersebut. Cara oleh air sungai ataupun air laut yang akan membawa biji tersebut. Dengan cara hewan memakan buah-buahan yang dihasilkan oleh tanaman untuk menghasilkan buang air. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian anak-anakku. Nah, anak-anak, itu adalah video yang nanti akan menjadi sumber kalian. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya melalui grup WA tentang membuat bagan proses perkembangbiakan tumbuhan dan juga jawab pertanyaannya ya. Jika sudah selesai, nanti hasilnya tolong difotokan, kemudian kirim hasilnya kepada ibu. Nanti jika sudah selesai, setelah dikirim kepada ibu, nanti silahkan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Apakah ada pertanyaan mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan? Siap, tidak Bu. Tidak Bu, bisa. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Silahkan kalian anak-anak berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya langsung melalui Ibu lewat Zoom ini, atau bisa melalui WA, karena Ibu ada di grup kalian masing-masing di situ sebagai admin ya. Jadi kalian bisa bertanya ke Ibu lewat grup kelompoknya masing-masing. Silahkan, selamat berdiskusi. Iya, Ibu. Iya Bu. Siap, Ibu. Baik Bu. Ibu ngerjainnya boleh pakai pensil? Boleh. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Udah Bu. Sudah? Ibu. Kelompok satu? Sudah Bu. Sudah? Ya, tadi sudah ada Sudah, Bu. beberapa yang mengirim ke Ibu nih, yang belum kelompok 2 nih. Kira ya, Ibu tunggu ya waktunya 5 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya. Dikit lagi, Bu. Siap, semangat. Sudah selesai? Sudah siap? Udah Bu. Nih, di sini sudah Ibu lihat sudah ada 3 kelompok yang sudah semuanya mengumpulkan ke Ibu ya. Silakan. Sekarang supaya adil, biar tidak kelompok 1 saja yang tampil duluan, Ibu maunya kelompok yang ada laki-lakinya. Kelompok berapa ya? Oh iya, kelompok 2. Yang ada anggotanya Husnun, Anissa, Aam, dan Regi. Siapa yang mau mempresentasikannya? Husnun Bu. Mangga, Kan aku yang bagian nulis tadi. Anissa, Bu. Anissa. Oh ya, Ayo, bagaimana bagi-bagi tugasnya tadi? ya aku. Boleh, sok. Anissa boleh sebagai perwakilan kelompoknya. Ya Bu, di sini aku tadi sama teman-teman sudah menyelesaikan kerja kelompoknya, yaitu proses penyerbukan adalah benang sari bertemu dengan putik. Terus proses pembuahan yaitu menghasilkan biji. Kemudian terjadi proses penyebaran biji, yaitu pergerakan biji menghasilkan tanaman baru. Nah, gantian dong. Aam Boleh, ya, gantian. gantian ya. Aku capek. Sok boleh, Aam. Boleh, dilanjut yang lainnya. Ya, sama aku, Bu. Boleh. Kegiatan tumbuhan secara generatif terdiri dari yang pertama proses penyerbukan, yaitu proses bertemunya benang sari atau alat kelamin jantan pada bunga dan putik atau alat kelamin betina pada bunga. Yang kedua, proses pembuahan, peleburan sel jantan dan sel telur, kemudian menghasilkan biji. Yang ketiga, proses penyebaran biji, pergerakan biji dari tumbuhan induknya dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya. Terima kasih. Nah, kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut seperti ini. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Seperti itu ya. Iya Bu. Siap ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Pinter. Oke, terima kasih pada kelompok 2. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil ya. Tadi dilihat dari hasilnya, alhamdulillah ternyata anak-anak sudah menyimak video yang sudah Ibu jelaskan dengan baik ya. Jadi tadi hasilnya juga sudah semuanya sesuai dengan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tadi sudah betul semua bagan-bagannya. Dimulai proses apa yang pertama?
Ada penyerbukan, Bu. Penyerbukan, Proses Bu. penyerbukan, pinter. Penyerbukan itu apa ya? Ibu mau bertanya sama Husnun. Proses penyerbukan itu apa ya? Aduh, Husnunnya malu-malu ini. Sama aku, Bu. Sama aku, Bu. Apa ya Bu? Lupa Bu. Lupa, coba Aku, ingat-ingat. Bu. Boleh, Aku boleh. menjawab. Mau Regi dulu, mau Anissa dulu. Regi Bu. dulu ya. Tadi Regi duluan. Coba kalau menurut Regi. Dulu, Bu. Regi dulu ya. Nanti setelah Regi, Anissa, lalu Mega boleh. Coba Regi, proses penyerbukan itu apa ya? Proses penyerbukan itu adalah proses bertemunya benang sari atau alat kelamin jantan pada bunga dengan putik atau kelamin betina pada bunga. Good, pinter. Coba Anissa. Kalau menurut Anissa tadi proses penyerbukan apa? Proses penyerbukan adalah benang sari bertemu dengan putik, Bu. Nah, betul. Itu juga betul. Mega, kalau menurut Mega bagaimana? Sama, Ibu. Proses penyerbukan itu bertemunya benang sari dengan putik. Betul. Semuanya jawaban Regi, Anissa, dan Mega semuanya betul. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kanan, jempol kiri. jempol kiri. Salut. Pinter. Ya, berarti kita sudah mencapai kesepakatan bahwa proses penyerbukan adalah bertemunya benang sari dan dengan putih. pinter. Sekarang kita proses kedua, yaitu proses pembuahan. Buahan, Bu. Tanya, Ibu mau bertanya kepada sekarang itu tanggal 5 ya. Kalau 5 itu huruf E, ada yang dari huruf E tidak? Tidak ya, sedang abs. Oh, ada Elit, Bu. Elit, coba Elit. Ibu mau bertanya pada Elit. Iya, kalau- Ibu apa, Bu? Kalau proses ibunya yang lupa ini, kumaha itu. Kalau proses Pembuahan, Bu. pembuahan itu menghasilkan apa ya kira-kira? Proses pembuahan itu menghasilkan apa ya? Kalau nggak salah biji ya, Bu ya? Apakah betul teman-teman? Betul, Bu. Hore, hore. Betul ya, proses pembuahan itu menghasilkan biji. Kita beri tepuk salut untuk Elit. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Terakhir, kita pada proses yang terakhir, yaitu proses penyebaran biji. Nah, kan proses penyebaran biji itu berarti bijinya disebar ya. Tadi dalam video dan juga kalian sudah diskusi, penyebaran biji itu ada berbagai macam jenis. Betul? Nah, coba Ibu mau bertanya kepada Cap Cip Cup dulu Ibu nih. Kira-kira sekarang kan tanggal 5 ya? Betul, tanggal 5. Iya, Ya, Bu. Bu. Kalau 5 dikurang 4 itu berapa sih? Satu. Kalau 1 ditambah... Ayo deg-degan ya? Sabar. Kalau 1 ditambah... 3, Bu. Dek. 3. Kan nggak, Desti kan nggak ada. Destinya sedang Oh, iya. absen. Mbak 6, Bu. Tambah 6 boleh. 1 tambah 6 berapa sih? 7. 7. Kalau 7 huruf ke-7 berapa apa ya? A, B, C, D, E, F, G. Oh, Gita. Coba Gita jawab. Ya, Bu. Kalau Apa? proses penyebaran biji itu kan ada berbagai macam cara ya. Kira-kira apa? Sebutkan satu saja caranya apa? Jadi itu terbawa oleh angin, Bu. Oh, jadi bijinya terbang gitu ya? Iya. Oh, betul. Betul, tepuk tangan untuk Gita. Kalau yang lain ada yang mau menambahkan, kira-kira penyebaran biji selain sama angin, sama siapa lagi dibantunya? Dimakan hewan, Bu. Betul, dimakan hewan. Hewannya makan apa? Makan buah. Lalu bijinya dikeluarkan dalam bentuk apa? Biji. Biji, Bu. Dalam bentuk biji, bijinya dikeluarkan lewat apa tuh kira-kira? Lewat mulut. Oh, ada yang lewat mulut ya, jadi bijinya nggak Ada makan. lewat kotoran. Lewat Iya, kalau hewannya belakang, Bu. betul, kalau hewannya nggak sengaja memakan ya, bijinya kemakan kan tidak bisa dicerna, jadinya bijinya keluar lagi. Jadi nanti bisa tumbuh lagi tanamannya ya lewat biji itu. Betul. Tepuk salut untuk semuanya. Tepuk salut. Jempol kanan,
jempol kiri, halus. Nah, supaya kalian bisa lebih mengingat proses perkembangbiakan maksud Ibu. Ibu ada tepuknya ya. Namanya tepuk generatif. Nanti kalian ikuti ya. Ibu kasih contoh dulu. Tepuk generatif. Bentar, Ibu lupa. Oh, tepuk generatif. Yang pertama, bentar. Nah, jadi Ibu yang lupa ini. Ya, Ibu. Ibunya tadi teh udah bikin biasa deg-degan kalau ngajar depan kalian teh ya. Jadi ibunya lupa. Tepuk generatif. Yang pertama. Bukan gitu itu mah. Tepuk nabi, beda lagi. Tuh salut. Oh, beda lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Tepuk generatif. Bismillah sambil oh ya, tepuk generatif proses tepuk generatif penyerbukan terjadi pada bunga benang sari bertemu dengan putik pembuahan pembuahan jadi biji lalu disebar oleh hewan maka jadilah tumbuhan baru. Hore! Nah, seperti itu ya. Ibu ulangi lagi sekali lagi ya. Ayo Bu. Tepuk generatif. Ya, Bu. Kenapa? Ada liriknya, Bu. Liriknya. Oke, Ibu tulis dulu di ini ya di mana biasanya? Di kolom chat, Bu. Kolom chat, Bu. Di kolom chat atau mau di biasanya ada ini ya, tidak ada. Ya udah di chat Ibu tulis ya. Bu. Ya, Bu. Tepuk sambil Ibu nyanyiin bisa lupa. Tepuk generatif. Yang tadi. Penyerbukan terjadi pada bunga. Benang sari bertemu dengan putik. Pembuahan jadi biji lalu disebar jadilah tanaman baru. Nah, seperti itu ya. Lu kasih contoh lagi. Tepuk generatif penyerbukan terjadi pada bunga benang sari bertemu dengan putik pembuahan jadi biji lalu disebar jadilah tanaman baru. Nah, seperti itu ya. Kita sama-sama sekarang bareng-bareng ya. Siap Bu. ya. Tepuk generatif penyerbukan terjadi pada bunga benang sari bertemu dengan putik pembuahan jadi biji lalu disebar jadilah tanaman baru. Pinter. Jadi nanti kalau kalian ulangan atau ujian gampang ya mengingatnya. Kalau ada coba jelaskan proses perkembangbiakan generatif. Nah, sambil kalian nyanyikan aja kalau lagi ujian ya. Biar kalian hafal. Siap? Tapi nyanyi dalam hati kan Bu kalau ujian? Boleh kalau ujian nggak apa-apa dinyanyikan Bu. Izin aja sama yang ngawas ya Bu, saya izin nyanyi dulu sebentar ya. Gitu. Nggak apa-apa ya. Lalu kenapa Regi? Pakai gerakan juga Bu nanti. Boleh, iya tuh biar tahu kan penyerbukan terjadi pada bunga seperti itu. Boleh nggak apa-apa. Nanti juga yang ngawasnya juga nggak apa-apa. Ada itu mah muridnya Bu Desti suka nyanyi-nyanyi, cina gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah hari ini kalian sudah belajar proses perkembangbiakan generatif. Ada pertanyaan tidak tentang perkembangbiakan generatif? Sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu sekarang akan bagikan link evaluasi di grup kelas kalian ya, di grup WA.
Itu linknya berupa Google Form. Nanti silahkan anak-anak jawab. Cara menjawabnya seperti apa, Bu? Nih, coba sekarang Ibu akan tampilkan seperti apa tampilan dari evaluasinya ya. Bentar, saya Ibu share screen ya. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak silahkan isi nama lengkapnya. Jangan lupa sebelum itu, ini emailnya ya, sesuaikan dengan email kalian. Bu, kalau tidak punya email bagaimana? Boleh menggunakan email orang tua kalian ya. Tuliskan nama lengkap kalian, kelas berapa, lalu tanggal. Sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 5. Tanggal 5, Bu. Tanggal 5, Bu. pinter. Lalu nanti kalian silahkan jawab pertanyaannya di sini. Nanti pertanyaannya hanya ada 3 nomor. Gampang kok. Tadi tentang proses perkembangbiakan generatif. Sampai situ. Tentang evaluasi, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Silakan kalian. Kapan Bu? Harus sekarang. Terakhir pengumpulan Ibu tunggu kan sekarang jam 12 ya. Ibu tunggu sampai jam 3 sore ya. Jangan kelamaan, nantinya Ibu kan mau menilai ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya, terima kasih. Sampai situ. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Regi, silakan pimpin. Aduh, Ibu jadi lupa tadi. Gimana ingatnya tepuk generatif itu yang doa gimana ya tadi? Jadi Ibu juga jadi tepuk. Sikap berdoa. Gitu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Nah, selesai. Oke, selesai. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas semangatnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa setelah Zoom ini kalian kerjakan evaluasinya. Ibu tunggu sampai pukul 3 sore. Setelah Zoom, setelah mengerjakan jangan kebanyakan main gadget ya. Meskipun kita pelajarannya daring, HP-nya kalau sudah belajar simpan lagi HP-nya. Siap? Siap, Siap, Bu. Ibu. Jangan lupa sekarang udah zuhur, sholat zuhur, makan siang ya. Siap, Bu. Iya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bagus sekali ya izin memaparkan hasil observasi pengamatan saya tadi terhadap peer teaching yang telah dilakukan oleh Bu Desti. Masya Allah, bagus sekali, ceria sekali pembawaan Ibu Desti ini. Saya bacakan untuk keterampilan membuka pelajaran tadi sangat baik, dibuka dengan ceria, bertanya dengan kabar, sampai berdoa pun Ibu Desti ini kreatif menggunakan gerakan ke anak. Kemudian untuk keterampilan menarik perhatian tadi sudah tercakup dengan membuat gerakan-gerakan, membuat nyanyian, kemudian menggunakan media, menunjukkan gambar. Nah, untuk kedalaman dan keluasan materi juga tadi termasuknya tidak ada miskonsepsi. Kemudian kelengkapan materi tadi lengkap, perkembangbiakan generatif mulai dari proses penyerbukan sampai mohon maaf. Iya. Nah, kemudian untuk kebenaran konsep juga tadi lengkap ya materinya dari berbagai sumber dan ditampilkan melalui video buatan sendiri ya, Bu. Kemudian keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan juga terlihat sangat menguasai. Menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan TPAKI juga iya. Tadi menggunakan video dan juga evaluasinya tadi menggunakan Google Form. Kemudian untuk pengembangan keterampilan variasi interaksi juga tadi sangat variatif sekali. Ada menyampaikan materi lugas, tapi ketika berinteraksi juga gayanya anak bisa berbaur dengan anak-anak. Kemudian untuk mengelola kelas pun sangat baik, tadi merespon setiap reaksi siswa atau merespon setiap pertanyaan dari siswa. Untuk memanfaatkan waktu juga bagus ya tadi, pas waktunya.
Untuk keterampilan mengorganisasi sumber belajar juga tadi sudah baik ditampilkan dalam LKPD. Menggunakan teknologi informasi juga sudah bagus. Nah, keterampilan menggunakan media juga tadi bagus, medianya dibuat sendiri bahkan. Mengintegrasikan kemampuan critical thinking juga sangat baik. Tadi memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dulu melalui LKPD, mencari informasi dari video, lalu kemudian anak-anak diminta untuk menyampaikan pendapat mereka. Untuk volume dan intonasi suara juga sangat bagus. Penggunaan bahasa sudah baik, sesuai, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tingginya juga baik, tadi dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memberi kesempatan pada anak untuk berpikir menggali dulu sendiri dari pengetahuan mereka. Kemampuan menggunakan analogi dan metafora juga baik. Kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal tadi gesturnya sangat bagus, bahkan gerakannya banyak sekali ya. Tadi ada sikap berdoa, tepuk salut, bahkan tadi ada lagu yang perkembangbiakannya juga. Kemampuan menciptakan suasana pembelajarannya juga ceria, kesantunan berpakaian sesuai, keterampilan melakukan penilaian proses, tadi langsung diberi respon ya saat siswa presentasi ataupun saat siswa menyampaikan pendapatnya langsung diberikan tepuk salut. Untuk keterampilan penilaian hasil belajar juga tadi sudah berbasis HOTS, kemudian memberikan penguatan juga tadi di akhir ada ya tadi dengan tepuk salut itu, dan keterampilan menutup pelajaran sangat tadi ada ya tercakup, menarik kesimpulan dulu dari anak-anak dan akhirnya Bu Desti menyimpulkan. Mungkin itu pengamatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariam. Agus, mangga. Baik Ibu, hatur nuhun. Sebenarnya kalau untuk komentar di sini tidak begitu dari kami itu sebenarnya tidak begitu diharapkan untuk Bapak Ibu karena yang diupload adalah observer sampai tadi. Tapi setidaknya memberikan penguatan. Ibu Desi sudah bagus dalam penyampaian materi. Adapun tadi lupa seperti kayak gitu yang tadi itu mah hal wajar karena kita kan baru latihan teaching, hanya saja nanti ke depan mah harus dipersiapkan lebih matang. Itu mah hal wajar ya Bu Desti, nanti teman-teman yang lain juga harus memahami, tapi di sini pembelajarannya memang hidup seperti itu. Kalau memang seperti ada diselingi dengan permainan atau ice breaking seperti itu memang luar biasa. Teman-teman di sini sepertinya memang guru milenial semua, Ibu Desinya kreatif dari awal sampai sekarang pun. Yaitu saja mungkin nanti ke depannya atau nanti pas kinerja luar biasa. Itu aja mungkin Ibu yang tidak saya sampaikan, tapi luar biasa teman-teman kali ini. Mangga Ibu. Sama sih dari Pak Agus juga, dari saya juga sama kayak dari Pak Agus. Memang udah bagus karena memang dilihat dari TAM juga Mas Regi, terus Desti juga sama ya, karena memang skillnya mungkin karena memang guru-guru muda sudah di IT-nya pun memang sudah pada bagus. Jadi dalam hal pembelajaran daring pun mau seperti apapun ya sudah bisa menyelesaikan dan sudah cukup bagus. Segitu aja mungkin Pak Agus dari saya juga.